Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan sampai saat ini, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran yaitu materi akuatik, walaupun kita melaksanakan melalui daring yaitu dengan Zoom meeting. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Bapak akan absen. Nanti yang hadir harap on mic lalu ucapkan hadir. Yang pertama ada Akmal Miraj. Akmal Miraj ada? Akmal izin, Pak. Oke, izin. Lalu ada Aris Nandana. Ya, hadir, Pak. Hadir. Lalu ada Aji Miraj Nataji Jaya. Hadir, Pak. Siap. Lalu ada Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Hadir. Ya, lalu ada Isma Amalia. Hadir Bapak. Oke. Selanjutnya ada Isna Nurul. Hadir, Pak. Oke, hadir. Lalu selanjutnya Muhammad Fatur Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Yang terakhir ada Yuliani. Yuliani ada? Yuliani izin, Bapak. Baik. Jadi yang hadir Akmal dan Yuliani ya. Untuk mengefisienkan waktu, sebelumnya marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Coba di sini KM-nya. KM-nya Aris Nandana, Pak. Boleh. Persilakan Tuh Aris pimpin ya. Atau sama Muhammad Fatur aja. Takutnya Aris terkena sinyal. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih untuk Muhammad Fatur. Baik, kita langsung masuk ke pokok materi pembahasan. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu renang gaya dada? Coba on mic. Atau ada yang udah bisa juga gerakan renang gaya dada? Izin menjawab, Pak. Boleh, Isna. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Isna dari kelas 9. Izin menjawab, Pak. Untuk renang gaya dada sendiri itu lebih umumnya itu diketahui oleh orang-orang yaitu renang gaya kata. Kenapa? Karena renang gaya ini dapat dilakukan oleh semua orang tuh dan mudah juga, Pak, dilakukan. Terima kasih, Pak. Betul ya. Keren sekali jawabannya. Terima kasih untuk Isna. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian renang gaya dada. Gaya dada merupakan teknik berenang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air, lalu dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan.
Gaya dada atau disebut juga gaya katak ini adalah salah satu jenis gaya renang yang bisa dilakukan dengan santai dan cukup mudah dipelajari. Betul ya yang tadi dikemukakan Isna. Jadi gaya dada ini yaitu renang yang bisa dibilang paling santai gitu ketika melakukannya dibanding gaya-gaya yang lainnya seperti gaya bebas, gaya kupu, dan juga gaya punggung. Lalu ada teknik dasar renang gaya dada. Yang pertama yaitu teknik posisi badan. Latihan teknik ini yang pertama adalah latihan posisi badan ketika meluncur. Caranya adalah ketika meluncur, posisi badan kita dengan seluruh anggota badan rileks. Jangan sampai mengeluarkan tenaga lebih. Badan harus horizontal. Waktu meluncur, posisi badan relatif di atas dengan posisi kepala kira-kira 80% di dalam air dengan muka terangkat sedikit. Lalu yang kedua, mengapung dan gerakan kaki. Nah, pada teknik ini ada sikap awal, yaitu kedua lengan atau tangan berpegangan pada tepian kolam tubuh dan kedua kaki lurus ke belakang rata dengan permukaan air. Kepala atau muka menghadap ke depan. Nah, contohnya kurang lebih seperti apabila kita praktek, jadi kita nempel di pinggir tepi kolam di dindingnya lah. Lalu tangan berpegang kepada tembok. Setelahnya kaki kita menggerakkan seperti menendang ke belakang, ditekuk lalu menendang. Nah, ini pembahasannya tentang gerakan kaki. Posisi kedua kaki renang gaya dada diluluskan ke belakang, lalu ditekuk dan ditarik ke arah samping. Kemudian seperti membentuk putaran. Pertemukan kedua kaki itu disertai dengan lecutan. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Yang ketiga yaitu gerakan tangan. Kedua tangan lurus ke depan. Pastikan jari-jari rapat. Tarik kedua belah tangan ke arah samping, seolah-olah seperti sedang membelah air. Lalu pertemukan kedua tangan tersebut menuju arah dada bagian bawah. Kemudian dorong ke arah depan. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Jadi posisi jari itu rapat. Lalu tarik kedua belah tangan ke arah samping. Nah, seperti ini. Setelah itu pertemukan kedua tangan setelah memutar. Lalu yang terakhir yaitu dorong ke arah depan agar menghasilkan dorongan terhadap badan kita juga. Nah, jika dianalisi, teknik gerakan lengan pada renang gaya dada ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu gerakan menarik dan istirahat. Gerakan menarik yaitu menarik kedua tangan ke belakang dengan kuat sampai segaris dengan bahu dan posisi siku yang tinggi. Lalu gerakan istirahat, yaitu setelah telapak tangan dan kedua siku rapat di bawah dada. Selanjutnya, kedua tangan didorong lurus ke depan. Seperti ini ya. Pada saat posisi lengan lurus ke depan horizontal, gerakan ini merupakan saat istirahat untuk lengan. Jadi, pada gerakan ini juga ada istirahatnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tak kalah penting. Pengambilan nafas. Nah, untuk posisi kepala saat pengambilan napas, yaitu dengan mengangkat kepala ke atas, sehingga mulut sejajar dengan permukaan air. Hal ini dimungkinkan karena waktunya bersamaan dengan saat kedua lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke dalam. Ketika tangan sudah sampai di bawah dagu dan akan diluruskan ke depan secara perlahan-lahan, kepala diturunkan dan udara dihembuskan di dalam air. Lalu ulangi latihan pernapasan secara rutin. Nah, jadi caranya tuh seperti ini. Ketika awalnya kaki sudah menekuk, gerakan kaki, lalu ketika sudah koordinasi gerakan tangan, pada saat tangan di dagu, kita ambil nafas ke atas secara perlahan, lalu buang. Seterusnya seperti itu. Nah, ada nih yang poin-poin penting yang harus diperhatikan untuk menghindari kesalahan dalam renang gaya dada ini. Ada 5 ya. Yang pertama yaitu usahakan badan dalam kondisi serileks mungkin.
Jadi ketika melakukan, kita hilangkan rasa tegang dan juga rasa takut. Karena gerakan renang gaya dada ataupun renang gaya lain juga, kondisi badan harus rileks mungkin agar koordinasi gerakannya lancar. Lalu yang kedua, pastikan lutut tidak terdorong terlalu ke depan. Kenapa? Karena ketika lutut dilakukan atau terdorong terlalu depan itu akan menghambat laju gerakan renang gaya dada ini. Yang ketiga, pastikan pantat tidak ikutan naik. Lalu yang keempat, ketika tangan sedang mengayuh, pastikan jari tetap rapat. Lalu yang terakhir, saat pengambilan napas dilakukan dengan mengangkat kepala ke atas.